Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam dan ilmu pengetahuan. Kedudukan akal. Penciptaan manusia itu sengaja dilebihkan Tuhan dari penciptaan terhadap makhluk-makhluk lain. Kelebihan itu terletak pada akal, yang agaknya makhluk-makhluk lain tidak ada yang dikaruniai akal selengkap makhluk manusia. Berkat akalnya lah manusia bisa terbang membumbung tinggi di angkasa, lebih pandai dari rajauli dan jenis burung apapun. Berkat akalnya lah manusia bisa masuk ke dalam bumi, lebih pintar daripada jenis binatang melata manapun. Dan berkat akalnya pula lah mereka bisa berenang dan menyelam dalam air, lebih mahir daripada ikan dan segala jenis binatang lautan. Di dalam Islam, akal inilah yang dijadikan ukuran taklif. Artinya, terhadap orang yang akalnya tidak normal, Islam mengecualikannya dari tuntutan syariat agama. Dalam penyebaran Islam, banyak mendekati manusia dalam segi akal atau disebut rational approach. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang bersifat menggugah akal? Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang setelah mengajukan suatu problema, kemudian diakhiri dengan kata-kata afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala taqilun, dan sebagainya. Dan berapa banyak hadis-hadis Nabi yang inti isinya menganjur wajibkan kaum muslimin untuk memperkembang akal dan menuntut ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan betapa tingginya martabat akal dan ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam. Sebagai contoh, dikemukakan di sini firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam pergantian malam dan siang terdapat ayat-ayat Tuhan bagi mereka yang mempergunakan akal. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 18. Ya, bagaimana langit dan bumi itu diciptakan? Apakah ada begitu saja tanpa adanya yang menciptakan? Bagaimana pula persoalan pergantian siang dan malam? Itu semua kalau dipikir secara mendalam, pasti semua pada suatu kesimpulan bahwa semua itu tidak terjadi begitu saja tanpa ada yang mencipta dan mengaturnya. Kalau dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa bumi inilah tempat manusia menetap, maka penciptaan langit termasuk di dalamnya matahari, penciptaan bumi dan pergantian siang malam itu mempunyai arti yang sangat penting bagi kemungkinan manusia untuk tinggal menetap di permukaan bumi. Oleh karena apa? Sebab pertama, matahari yang diperkirakan panasnya sampai 5.000 sampai 6.000 derajat Celcius, tapi karena jaraknya dengan bumi sedang, maka panas atau sinarnya yang sampai ke bumi sedang pula, sehingga tidak mematikan hidup dan kehidupan di bumi. Dan karena bumi berputar pada porosnya, maka kita yang tinggal di permukaannya bisa menerima sinar matahari secara bergiliran. Kadar sinar matahari yang sampai sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan manusia untuk menerimanya di daerah manapun mereka berada di permukaan bumi ini. Yang kedua, peredaran siang dan malam berkisar sekitar 24 jam, sehingga cocok untuk bekerja dan beristirahat manusia. Bagaimana kiranya andai kata bumi kita ini seperti Venus yang separuh bulatannya selalu menghadap ke matahari, sehingga siang saja selamanya, sedang bagian lainnya selalu membelakangi matahari, sehingga malam saja selamanya. Yang ketiga, tentang kepadatan zat bumi. Melebihi kepadatan zat setiap planet dalam solar system ini, bahkan kepadatan zat matahari itu sendiri. Dengan demikian, manusia bisa berdiri tegak di atas permukaan bumi tersebut, tidak tenggelam atau terbenam. Lain halnya andai kata permukaan itu terdiri dari gas air atau lumpur misalnya. Yang keempat, tentang daya magnet bumi pun sedang pula, sehingga kita manusia bisa tegak di permukaannya. Andai kata magnet itu tidak cukup, apalagi tidak ada, pasti kita akan terlempar dari permukaan bumi ini. Yang kelima, di samping sedangnya perputaran bumi di atas poros, sedang pula perputarannya di sekeliling matahari, sehingga bisa menyuburkan musim-musim yang sedang dan cocok untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan memasakkan buah-buahan.
Yang keenam, di samping itu bumi memiliki sesuatu yang istimewa, yaitu udara dan air, yang kedua-duanya merupakan syarat mutlak untuk hidup. Andai kata nanti manusia ingin menetap di bulan, maka banyak perlengkapan hidup yang harus didatangkan dari bumi, di antaranya air dan udara. Alangkah repotnya. Berapa rupiah kira-kira harga segelas air, dan berapa dolar kira-kira harga udara yang perlu kita hirup setiap hari? Kalau kedua bahan itu harus diangkut dari bumi ke bulan dengan pesawat yang biayanya berjuta-juta dolar itu, padahal di bumi kedua hal itu tidak usah dibeli. Disinilah terletak rahasia kenapa justru bumi yang ditentukan Tuhan sebagai tempat menetap manusia. Rahasia ini tidak akan bisa diketahui manusia tanpa mempergunakan akal dan ilmu pengetahuan. Ya, konstruksi letak matahari dan bumi serta kondisi masing-masing ditambah dengan konstruksi dan kondisi bintang-bintang dan benda-benda dalam angkasa raya ini, semuanya itu jika kita perhatikan baik-baik dengan akal kita, pasti akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa pasti ada yang maha mencipta dan maha mengaturnya. Akal kita dirangsang oleh Al-Quran untuk memikirkan hal itu semua. Betapa banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang bersifat menggugah akal manusia dalam bermacam-macam persoalan. Dalam persoalan langit atau angkasa raya saja tidak kurang dari 200 kata as-sama atau as-samawat tertera dalam ayat-ayat Al-Quran.